Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok. Saya Rizky Kurnia dengan NIM A1D1230035. Saya Widyartati dengan NIM A1D1230058. Saya Wahidia Lestari Ningsi dengan NIM A1D1230052. Saya Noveni Ramadhani dengan NIM A1D1230043. Saya Cinika Parincutami dengan NIM A1D1230048. Saya Rivaldi dengan NIM A1D1230033. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video feature kami untuk tugas bahasa Indonesia. saksikan video kami. Menganalisis teks semi ilmiah atau feature. Karangan semi ilmiah adalah jenis karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Dengan kata lain, pengertian karangan semi ilmiah adalah suatu penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya pun tidak semi formal, namun tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintetis analitis, karena sering dimasukkan karangan non-ilmiah. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut penjelasannya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, baik itu teman bicara, tempat pembicaraan, atau ragam pembicaraan. Selain itu, bahasa Indonesia yang baik dan benar juga harus sesuai dengan kaidah bahasa, seperti kaidah ejaan, istilah, dan juga tata bahasa. Baik semuanya, di sini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, seringkali kita menganggap bahwa bahasa Indonesia yang baik sudah pasti bahasa Indonesia itu benar, dan begitu pula sebaliknya, bahasa Indonesia yang benar sudah pasti bahasa Indonesia itu baik. Ternyata itu adalah dua konsep yang berbeda. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang mudah dipahami, sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan Indonesia yang berlaku. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Contohnya seperti kalimat di samping ini. Nah, dikatakan di sini, namanya partai senior. Memang beda. Nah, kata beda di sini merujuk kepada bahasa Indonesia yang baik, bukan bahasa Indonesia yang benar, yaitu bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, bukan digunakan dalam lingkup formal. Jika digunakan dalam lingkup formal, maka bisa diganti dengan kata berbeda. Kemudian contoh yang kedua, pada kalimat terakhir, bukan ruko, tapi sebuah rumah berada di pinggir jalan. Nah, kata tapi di sini adalah kata dalam bahasa Indonesia yang baik, bukan bahasa Indonesia yang benar. Karena kata tapi di sini adalah kata yang mudah dimengerti. Jika kita mau mengubah ke dalam bahasa Indonesia yang benar, maka kita bisa mengubahnya menjadi tetapi. Mau dipasang di mana bendera tersebut? Muhaimin menjelaskan spanduk itu adalah atribut kampanye yang akan diberikan kepada para bakal calon legislatif atau bacalek. Setiap pileg, partai selalu menyiapkan atribut bendera untuk para calegnya. Ada 200 lembar bendera yang sengaja disiapkan untuk para caleg. Makanya kami menunggu mereka mengambil, ujarnya. Mari kita analisis paragraf di samping. Jadi, kali ini kita akan menganalisis bahasa yang baik dan benar pada paragraf tersebut.
pada kalimat yang digarisbawahi, yaitu kalimat yang menanyakan tentang mau dipasang di mana bendera tersebut. Itu belum dapat dikatakan sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena tidak ada kalimat tanya mau, tapi kita ganti dengan kata di mana, sehingga kalimatnya menjadi di mana dipasang bendera tersebut. Selanjutnya juga ada pada kalimat yang digarisbawahi berikutnya, yaitu kalimat makanya kami menunggu mereka mengambil. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada kata makanya, jadi kita ganti dengan kami akan menunggu mereka mengambilnya atau kami akan menunggu mereka mengambil benderanya. Tapi bukan berarti tidak ada aktivitas. Setiap hari kantor tetap beroperasi, biasanya menggelar kegiatan pengadaran dan sosialisasi politik para kader. Kami melakukan berbagai persiapan, mulai melaksanakan rekrutmen caleg, menyiapkan administrasi caleg, serta berbagai hal yang berkaitan dengan pemilu, katanya. Apakah caleg dan kader menyiapkan sendiri pendaftarannya untuk menghadapi pemilu? Menurutnya, partai sengaja menugaskan sejumlah staf untuk membantu pengolahan administrasi di sekretariat maupun di fraksi PDIP Kota Banjarmasin. 3 orang bertugas bergantian di sekretariat dan 2 orang ditugaskan di fraksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama, saya akan membahas tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Di dalam kalimat terdapat kata yang tidak baik dan benar, yaitu kata tapi yang seharusnya diubah menjadi kata tetapi, dan kata-katanya yang seharusnya diubah menjadi ujarnya. Mereka menjadi staf memang sudah lama, sejak sekretariat masih berada di Jalan Kini Balu, kemudian pindah ke Jalan Kampung Melayu hingga Jalan Pramuka. Mereka ini sudah hampir 4 periode bertugas di sekretariat, sudah hafal, tidak perlu diajari lagi, apalagi kalau hanya soal administrasi, jelasnya. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam bacaan tersebut, saya menemukan adanya penggunaan bahasa yang tidak baik dan benar, yaitu terdapat pada kalimat diajari. Diajari termasuk ke dalam bahasa yang tidak baik dan benar. Kata yang tepat untuk memperbaiki kalimat tersebut yaitu diajarkan. Kalau soal tanggung jawab pekerjaan, mereka juga tergolong militan. Saat pendaftaran lalu, kelima staf ini tak jarang harus begadang di sekretariat. Mereka berpacu dengan waktu dan menunggu data dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Paling utama adalah para caleg, harus melengkapi seluruh dokumen untuk memudahkan persyaratan pendaftaran, ujarnya. Kami sering menginap di sekretariat. Biasanya kalau kerja sampai malam, kami gantian tidur. Ada yang tidur di kursi dan ada yang di lantai, tunjuk ketua sekretariat. Dari teks di atas, terdapat 2 kata yang tidak baik dan benar. Yang pertama, tak jarang. Tak termasuk ke dalam bahasa yang tidak baik dan benar. Jadi, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut yaitu kata tidak. Kedua, gantian. Gantian termasuk ke dalam bahasa yang tidak baik dan benar. Jadi, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut yaitu kata bergantian. 5 staf partai inilah paling berperan. Mereka bisa mengurus semua dokumen kelengkapan pendaftaran termasuk surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat keterangan tidak pernah dipidana, dan sebagainya. Berkat berpengalaman, sudah tahu apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus itu semua. Jadi, sebelum diminta, mereka langsung bergerak. Dari urusan biasa hingga urusan luar biasa. Mereka ini sudah tak perlu diajari, pungkas Muhaimin. Baik, saya di sini akan menjelaskan bahasa yang baik dan benar. Pada paragraf terakhir di kalimat dari urusan biasa hingga urusan luar biasa, mereka ini sudah tak perlu diajari. Nah, kata tak tidak termasuk ke dalam bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benarnya adalah tidak. Kemudian diajari. Diajari tidak termasuk ke dalam bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benarnya adalah diajarkan. Jadi, kalimat bahasa yang baik dan benarnya adalah dari urusan biasa hingga urusan luar biasa, mereka ini sudah tidak perlu diajarkan.